Masih di channel Kura-Kura Terbang. Hari ini kita akan membahas masih mengenai algoritma penggantian halaman. Ya, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas dengan contoh kasus algoritma Vivo sebagai algoritma penggantian halaman. Ya, hari ini kita akan membahas salah satu contoh kasusnya juga, dimana contohnya hari ini merupakan algoritma optimal. Apa itu algoritma optimal? Ya, jadi prinsip kerja dari algoritma optimal ini menggantikan halaman yang tidak akan terpakai lagi dalam waktu yang lama. Ya, jadi data atau string itu akan digantikan jika data tersebut atau halaman tersebut tidak akan terpakai lagi dalam waktu yang lama. Ya, maka dia akan mengganti halaman tersebut sehingga efisiensi pergantian halaman meningkat. Ya, jadi page fall yang terjadi akan berkurang dan terbebas dengan istilah anomali Beladi. Ya, apa itu anomali Beladi? Anomali Beladi ini keadaan di mana page fall meningkat. Ya, jadi keadaan di mana page fall itu meningkat. Ya, seiring dengan penambahannya jumlah frame. Jadi kalau framenya ada 3, kemudian itu framenya ditambah menjadi 5, ya, maka kemungkinan besar ya itu page fall-nya akan meningkat, ya, akan meningkat. Ya. Jadi algoritma ini optimal. Nah, dia akan mengurangi page fall yang terus meningkat. Ya. Algoritma ini memiliki page fall rate paling rendah di antara semua algoritma. Ya, jadi dari 8 algoritma penggantian halaman sebelumnya itu ada 8 algoritma optimal merupakan algoritma yang memiliki page fall rate paling rendah. Ya, akan tetapi optimal algoritma ini belum berarti sempurna. Kenapa? Karena algoritma ini ternyata sangat sulit untuk diterapkan. Sistem tidak akan mengetahui halaman-halaman mana saja yang akan digunakan berikutnya, yaitu kelemahan dari algoritma optimal. Ya, sistem tidak dapat mengetahui halaman mana yang akan digunakan berikutnya. Ya. Nah, ini kita ada contoh kasus. Kita ada string reference-nya ada 7, ya, ada 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 2 dan 3. Ya, kurang lebih mungkin ada 13 atau 12 stringnya, string reference-nya dengan frame-nya 3. Ya, dengan ini 13 ya. Sekarang kita akan menghitung ya seperti video sebelumnya, kita akan menghitung page fall-nya, ya, page fall probability-nya dan persentase dari page fall-nya. Nah, kita akan coba memasukkan string reference-nya ke dalam frame-nya terlebih dahulu ya. Ini kita anggap aja frame 1, ini frame 2, ini frame 3. Ya, dengan 3 frame kita masukkan misalnya ini angka 7, ini angka 0, ini angka 1, 2, 0, ya, 3, 0, 4, kemudian 2, kemudian ada 3, ada 0, ya, 2, 3, 0, 2 dan 3, ya, ada 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 2, 3. Ya. Kita akan menghitung ya ketiga item ini dengan menggunakan algoritma optimal. Ya. Ya. Kita lihat string reference yang pertama berupa angka 7, ya, karena baru pertama kali string reference itu masuk ke frame, ya, maka seperti contoh kasus sebelumnya 7 langsung bisa dimasukkan di frame 1. Ya, 7 langsung dimasukkan di frame 1. Kemudian kedua 0 masuk, ya, maka 0 akan mengisi pada frame 2. Ya, ini statusnya page fall, ya, ini juga status page fall karena ada pergantian data, karena ada pergantian atau penambahan, ya. Terus 1 masuk, ya, karena 7 ada di frame 1, 0 di frame 2, maka 1 akan diletakkan posisinya pada frame 3. Jadi ada 7, ada 0 dan 1 juga ini statusnya page fall. Kemudian
ada string 2 ya, dia akan masuk gitu kan. Tetapi kalau kita lihat pada tabel, frame sudah terisi dengan penuh ya. Frame 1, 2 dan 3 sudah terisi dengan 7, 0 dan 1 ya. Jadi prinsip kerja dari algoritma optimal, kita akan mengecek data mana yang lama akan digunakan ya gitu. Jadi kita lihat ke sebelah kanan ya, kita lihat ada 7, 0 dan 1. Kita lihat angka 0 digunakan setelah angka 2 ya, sehingga 0 tidak bisa digantikan. Kita lihat lagi yang paling jauh ya. Terus kita lihat angka 7 ya, 7, 0, 1, 2 ya. Kemudian kita lihat ada angka 2 ya. 2 ini karena di sebelah kanan itu tidak ada angka 7 dan angka 1 gitu ya, maka 7 kita bebas memilih angka atau string mana yang kita akan gantikan ya. Karena 7 dan tidak ada, 1 pun tidak ada, maka kita bisa mengganti 7 atau 1 ya. Di sini saya akan menggantikan angka 7 dulu ya. Jadi angka 7 saya akan ganti 2, 0 dan 1 ya. Ini juga page fault ya. Kemudian kita lihat ada 0 masuk ya, karena sudah di frame 2 sudah ada 0 gitu ya. Jadi kita langsung menuliskan saja ya, 2, 0 dan 1, tidak ada page fault karena tidak ada pergantian halaman. Kemudian lihat ada angka 3 yang akan masuk ya. Kita lihat lagi 2 digunakan di posisi sini, 0 juga digunakan masih di sebelah kanan dari angka 3. Sementara 1 tidak digunakan lagi karena angka 1 sudah di luar dari frame-nya ya. Jadi angka 3 akan menggantikan di frame 3 dengan angka 1-nya. Jadi ada 2, 0 dan 3, ini juga page fault karena ada pergantian ya. Kemudian ada angka 0 sama ya, 0 tetap masih ada di frame 2, maka kita tinggal menuliskan lagi 2, 0 dan 3 ya, tidak ada page fault. Kemudian ada angka 4 yang akan masuk ya. Kita lihat ya, frame sudah terisi penuh, angka 4 akan masuk ya. Jadi angka mana yang akan digantikan dengan angka 4 ya? Kita lihat 2 ada di sebelah kanan, 0 di sebelah ya, setelah angka 3 ya, 3 setelah angka 2. Jadi 0 yang akan digunakan dalam waktu jangka yang lama sebelah kanan ya. Jadi kita lihat sini sudah ketemu. Jadi sini. Jadi ini enggak ini ya, enggak usah dilihat ya, karena kita membandingkan 3 ya, data yang sebelah kanannya. Jadi 4 akan menggantikan posisi 0 ya. Jadi ada 2 ya, ini posisinya 4 dan 3 ya. Kemudian angka 2 masuk, tetap sama ya, tidak, ini page fault. 2, 4 dan 3, 2 sudah ada di frame-nya 1. Jadi kita tinggal tuliskan kembali 2, 4 dan 3 ya, ini tidak ada page fault. Terus 3 juga sama, kita tinggal pindahkan karena 3 sudah ada di frame 3. 0 kembali masuk, kita lihat 0 kembali masuk akan menggantikan data yang mana ya. Kalau kita lihat angka 4 sudah tidak ada di dalam datanya lagi, sehingga 0 akan menggantikan 4 ya. Jadi 2, 0 dan 3 ya, page fault kembali ya. Seterusnya ada 2 sudah ada di frame 1, sehingga kita langsung tuliskan kembali. Terus 3 juga ada di frame 3 ya. Jadi algoritma optimal dia akan melihat data mana yang akan digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Di sini contohnya di sini ya. Angka 4 akan masuk gitu ya. Angka 4 akan masuk, sementara data yang ada 2, 0 dan 3 ya. 4 dan masuk, maka dia akan mengecek di sebelah kanannya ya, sebelah sini saja ya. Angka 2 di sebelah kanannya, jadi angka 2 akan digunakan sebelumnya ya. Dia akan mengecek kembali angka 0 digunakan kapan ya? 0 digunakan setelah angka 3, di mana 3 juga ada di frame 3, sehingga yang paling optimal ya, dia akan menggantikan 0 ya. Jadi sehingga angka 4 akan menggantikan 0 pada frame 2 ya, di sini ya. Jika dia data sudah tidak ada, maka kita bebas menggantinya ya, seperti contoh yang seperti ini. Angka 7 sudah tidak ada lagi
ya angka 1 tidak ada lagi. Ya kebetulan saya mengganti angka 7 saja ya, walaupun sebenarnya angka 1 juga bisa kita gantikan. Ya, jadi kita akan menghitung page fault-nya ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, jadi ada 7 page fault ya dari contoh kasus algoritma optimal. Sekarang page fault probability-nya ya sama dengan video sebelumnya, kita akan membagi banyaknya page fault dengan banyaknya string reference tadi ya. Jadi ada 7, datanya ada 13 ya. Jadi didapatkan 0,53 ya. Untuk persentasenya ya sama kemarin, 13 dikali dengan 100% didapatkan hasilnya 53% ya. Jadi page fault-nya ada 7, probability-nya ada 0,53 ya, berarti kurang lebih ya, karena datanya ada 13 ya. Jadi 0,53, persentasenya 53% ya. Jadi inilah contoh kasus penggantian halaman, khususnya contoh algoritma optimal. Terima kasih.